dipersembahkan oleh Nah, inilah tempat workshop kami. Wah, asik banget nih kan tempatnya. Ya, jadi sini kita produksi semua alat musik. Nah. Wah, ini kelihatannya sih banyak juga yang dibuat ya dari materi-materi yang ada nih, ada dari bambu itu. Semua bambu, ada flat, ada drum. Ini drum ya? Iya, drum. Biola. Ini biola. Ini apa deh? Ini gitar. Oh, gitar. Betul-betul gitar yang seperti gitar rock bentuknya ada. Ya, betul. Ini gimana nih? Ini Kang Vino mungkin bisa jelaskan. Apa yang menjadi prioritas? Kalau produksi ini banyak dari bambu yang bisa kita manfaatkan, banyak bisa jadi alat musik, bisa untuk lifestyle tadi seperti tadi, dan betul. ada banyak item-item lagi. Yang menjadi prioritas IBC ini apa? Yang kita produksi awalnya apa yang jadi? Oh, kita lebih fokus ke alat musik dulu, atau enggak? Memang kita kerjakan semuanya secara tergantung dalam tanda kutip order misalnya. Iya. Jadi begini, memang pada umumnya kita expand ke semua aspek ya, fashion, ada kuliner, ada ini. Cuman khusus di IBC kita fokus dulu di alat musik. Memang karena dengan seni itu kan portal pertama tuh, jadi untuk mengajak orang tuh bisa mulai mengenal bambu, mencintai bambu itu dengan seni itu kontaknya lebih cepet itu. Daya tariknya itu lebih menarik ya. Iya, gitu. Nah, pasti kan kemarin tampil dengan The Bamboo Essential tuh ada alat-alat utamanya tuh. Itu semuanya dibuat sendiri? Iya. Mungkin bisa apa saja item-itemnya? Jadi yang kita pakai itu kayak drum, terus ada biola bambu, terus ada gitar bambu juga. Oh ya sorry, tadi yang drumnya juga drum bambu, kita bikin sendiri juga. Terus ada gambang, aruba, terus ada angklung juga. Nah sekarang kita juga lagi riset dalam untuk kendang bambu juga. Dan ada beberapa yang masih kita rahasiakan, kita silent, ada project. Jadi kita ada rencana tuh kan bikin organ pakai bambu, jadi pakai tuts tapi nanti dia angklung yang bunyi, tapi bisa dimainkan seperti bermain piano. Ada saksofon juga, itu sedang beberapa kita silent karena sembunyikan. Soalnya dulu sempat kita bikin satu model kecapi, bentuknya primitif, jadi kerasa banget sih bentuk bambunya. Cuman berapa bulan kemudian tuh kita di India yang niru. Jadi rival kita ternyata justru dari luar negeri itu. Nah, kalau ini kan kita lihat ada banyak peralatan. Betul. Lalu selain riset apa yang menjadi mungkin yang dieksplorasi awal, apa kita kembangkan apa, tentu ada orang-orang yang bekerja di sini. Betul. Itu berapa tenaga kerjanya ya? Kami sih dibilangnya bukan pekerja ya di sini, tapi anggota komunitas. Anggota komunitas kalau di Cimahi di sini di pusatnya itu ada sekitar 40 orang. 40. Tapi kita ada juga beberapa anggota di luar daerah kayak di Kalimantan, Jambi, Bangka, kemudian Jawa Tengah juga. Itu total sekitar hampir 500 orang. Wow, luar biasa ya. Kalau pengalaman-pengalaman ke luar negeri, apakah eksibisi ini gitu dibawa baik tentang musiknya, peralatan apa yang ditampilkan itu sudah kemana saja? Yang paling sering sih kita ke Malaysia. Kebetulan kami ada kedekatan dengan Malaysia. Kami sering diundang oleh mereka. Kemudian kita juga pernah ke Taiwan. Kemudian ada beberapa orang juga yang ke Jepang juga pernah juga. Dan mudah-mudahan kalau jadi mudah-mudahan November ini kita akan ke Jerman. Wow, seru banget ya bisa ekspansi ke negara untuk memperlihatkan bahwa kekayaan bambu Indonesia nggak kalah dengan tirai bambunya Cina ya. Betul. Harusnya Indonesia yang dari tirainya. Harusnya Indonesia yang di tirainya. Nah, katanya dengar-dengar juga ada gitar yang unik. Itu mungkin bisa diceritakan? Ya, jadi gitar itu yang kita produksi di IBC itu kita ada 3 fashion, 3 model. Jadi yang pertama itu seri primitif yang seperti ini. Jadi bambunya tuh berasa banget kan ketika jadi bambunya benar-benar kelihatan bulat. Kesan pertama orang melihat pasti dia ini bambu gitu ya. Terus yang kedua itu yang konvensional. Jadi material dari bambu tapi bentuk gitarnya itu memang konvensional. Terus yang ketiga itu seri ekstrim. Jadi layaknya seperti gitar futuristik tapi memang materialnya bambu. Jadi udah keluar dari
pakem biasanya Bambunya, gitar itu kan ya. seperti itu tuh. Kan terkadang tuh kita bicara futuristik tuh terkadang materialnya kan banyak ya. Oh, ada besinya, yang ada terbaru apa itu kan. gitu ya. Nah, kita berusaha supaya bambu tuh bisa mengimbangi era futuristik nanti ke depan. Wow, Gitu. keren banget nih. Cita-cita dan visinya luar biasa ya. Tidak sesederhana bambu yang kita lihat, Ya. tapi bambu ini punya kekuatan yang powerful. Artinya dari segi karya, dari segi alat musiknya juga. Ntar kita bisa cek bagaimana penampilan dari di Bambu Esensial. Mereka memainkan alat musik yang pure terbuat dari bambu. Terus lalu alat lain yang menurut Kang Vino bisa dibanggakan di sini apa dari IBC ini? Biola bambu. Biola bambu. Karena biola ini size-nya sama seperti 4x4 seperti lazimnya biola konvensional. Cuman di sini kita dari segi bodinya punya keunikan sendiri. Karena bodi biola bambu ini itu dari bambu utuh, kurang lebih diameternya segede ini, lebih gede lagi. Kita buang kulit luarnya, kemudian kita bending, kita bikin pipih, kita press. Oh, di press itu ya? Ya, jadi ini dinding atas, bawah, sama samping itu sebetulnya satu permukaan. Satu permukaan ya? Ya. Wow, keren banget ya ini ya. Wah, ini pemirsa, mungkin nanti orkestra biola Indonesia kita bisa pakai biola-biola bambu Nah, nih. itu ini salah satu impian kita juga. Mungkin kita tinggal, kalau dari saya sebagai produser biasanya saya ngeliat kualitas audionya. Nanti akan pasti kita ukur sejauh mana kualitasnya ini bisa bersaing. Betul. Kalau tidak bisa bersaing, kita cari keunikannya agar bisa ada menjadi apa kelebihan yang tidak bisa didapatkan oleh alat biola konvensional biasa. Itu juga secara komposisi menjadi sesuatu yang menarik. Asik banget ya pemirsa. Dan saya kalau udah bisa lihat ini jadi orkestra biola, mungkin salah satu orang pertama yang akan sangat berbangga dengan IBC, dengan karya, dan kalau bisa buat simfoni orkestra nantinya ya. Siap. Pastinya. Mungkin bisa diceritakan lagi nggak proses yang unik perjuangan komunitas ini sehingga bisa tetap eksis bertahan sampai sekarang? Jadi kita kan berdiri itu dari 2011 itu selama 3 tahun kita mengadakan riset. Jadi kita nggak mengeluarkan atau nggak menjual selama 3 tahun itu. Jadi kita ya termasuk audionya kita kerjasama dengan beberapa kampus, kita dengan 5 kampus kita kerjasama. Untuk akustiknya pun itu dengan teknik fisika ITB. Wah, kita tes di situnya, kita tes frekuensinya, itunya kita tes semuanya. Kemudian untuk kekuatannya kita kan ada laminasi bambu. Itu bisa setara dengan kayu jati. Kekuatannya itu. Nah, keren ya, bisa dibayangkan ya. Waduh. Mungkin ada yang mau disampaikan ke pemirsa bahwa keunggulan bambu ini ketika membuat bukan hanya mungkin untuk alat musik ya, ketika bisa membuat rumah atau juga untuk lifestyle, itu apa tuh Kang Vino atau Kang Adang? Jadi selama ini kan persepsi dari masyarakat bahwa bambu itu rentan kena rayap. Tapi selama ini kalau kita misalkan dengan treatment yang benar, jadi kita mulai penebangannya yang benar, kemudian sebelum dijadikan produk kita ada treatment-treatment tertentu, itu kekuatan itu mungkin lebih dari 10 tahun itu lebih kuat. Termasuk seperti ini jam tangan bambu, itu kena hujan tidak masalah. Oh, jam tangan bambu pemirsa nih. Wah, saya yang belum punya bambunya nih. Wah, harus cari jam-jam. Jadi banyak manfaatnya. Maka seperti itu saya bilang, jadi bambu kaya manfaat, termasuk untuk daunnya. Nah, kita buat seperti keripik daun bambu, kerupuk daun bambu, kita buat seperti itu. Kalau harapan artinya industri ini, industri dari IBC ini, kan setelah ini saya ingin melihat nih penampilan mereka. Mungkin bisa disampaikan apa kira-kira yang diperlukan IBC untuk bisa lebih mengembangkan diri? Ya, karena kan selama ini kita ada yang namanya Repelita, rencana pembangunan IBC 5 tahun. Wah, jadi kita 5 tahun pertama kita tidak berharap kepada pemerintah, kita bergerak sendiri. Wah, itu keren tuh, keren. Jadi sampai saat ini kita belum ada support dari pemerintah, belum. Jadi kita masih menolak, dan sekarang kita terbuka mulai 2018 ini kita terbuka. Jadi mimpi kami ingin membuat simfoni orkestra itu yang pertama di dunia. Keren sekali. Moga-moga mimpi ini tercapai, dan kita bisa mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Bukan hanya dari hasil karya anak bangsa, tapi bagaimana anak bangsa bisa bekerja sama dengan orang yang begitu banyak, tim kerja yang begitu banyak, dengan kekompakan dengan satu visi yang luar biasa untuk cinta budaya Indonesia dan cinta seni Indonesia. Setelah ini kami akan melihat penampilan dari Bambu Esensial, tentu pasti menarik, dan saya akan bertanya-tanya sedikit tentang musiknya, apa yang dimainkan, komposisi seperti apa. Jangan kemana-mana, tapi Indonesia, ide untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh